Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dasar termodinamika, terutama pada penjelasan tentang apa itu energi, kerja, dan panas. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kita awali dengan pembahasan tentang energi. Energi ini merupakan kemampuan suatu materi untuk melakukan usaha. Energi dapat berupa energi kimia, energi listrik, energi gerak, energi cahaya, energi panas, dan energi radiasi. Energi ini dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contohnya dari energi kimia akan berubah menjadi energi listrik, kemudian energi listrik ini kemudian akan menghasilkan energi gerak dan energi cahaya. Ataupun misalkan ketika ibu kita memasak di dapur, maka ini juga merupakan proses perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas dan energi radiasi yang merupakan energi dalam bentuk api. Energi dalam sistem itu merupakan jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda disebabkan oleh posisi benda tersebut dari permukaan tanah, sehingga dirumuskan sebagai P sama dengan M kali G kali H. M-nya adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah ketinggian benda tersebut dari atas permukaan bumi. Kemudian energi kinetik adalah setengah MP kuadrat, di mana di sini energi ini ditentukan oleh pergerakan benda tersebut yang diperlihatkan dengan keberadaan V sebagai kecepatannya dan M adalah massanya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada sebuah benda, taruhlah di sini pohon kelapa, lalu kelapanya itu menempel pada puncak pohon kelapanya tersebut, maka pada posisi di puncak ini kita akan melihat bahwa posisi tersebut memiliki ketinggian kita sebut sebagai H0 lah. Kita anggap sebagai H0 yaitu H atau ketinggian awal. Maka nanti energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut adalah M kali G kali H0. Dan ini merupakan energi potensial maksimalnya. Kemudian ketika kelapa tersebut kemudian jatuh menuju permukaan tanah, maka terjadi perubahan ketinggian. Dan nanti energi potensialnya kita rumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H1, di mana H1 ini adalah perubahan ketinggian yang dialami oleh si buah kelapa tersebut. Dan ketika kelapa itu tersebut menyentuh tanah, maka ketinggiannya menjadi 0. Akibatnya nanti energi potensial juga 0, dan ini merupakan energi potensial minimal. Sedangkan untuk energi kinetik sebaliknya, ketika dia berada pada puncak pohon kelapa, maka energi kinetiknya adalah 0 karena dia tidak bergerak atau diam. Kemudian ketika dia bergerak menuju ke bawah, maka terjadi perubahan kecepatan yang besar sesuai dengan pergerakan lajunya. Maka dirumuskan sebagai setengah M kali V1 kuadrat. V1 nya adalah laju pada posisi ke-1 ini. Dan kemudian ketika dia hampir mendekati tanah, maka dia memiliki energi kinetik yang maksimal. Di awal kita sudah menyebutkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Artinya energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kerja ini pada umumnya didefinisikan sebagai gaya yang bekerja dikali dengan jarak atau perubahan yang terjadi. Tapi sebenarnya tergantung pada jenis kerjanya ya. Di kerjanya ini ada kerja mekanis, ada kerja ekspansi, ada kerja gravitasi, dan ada kerja permukaan. Untuk kerja mekanis, seperti misalkan pada proses penekanan pompa, maka ketika gaya menekan, kemudian dia menyebabkan terjadinya perubahan jarak dari piston tersebut, maka nanti kerja ini disebut sebagai kerja mekanis dan dirumuskan sebagai F kali ds, gaya dikali dengan perubahan jarak. Dan kalau kita mau menentukan besar kerjanya, maka kita harus mengintegralkannya nanti. Kemudian kalau untuk ekspansi, dw sama dengan P kali dv, karena di sini adalah terjadi perubahan volume pada proses ekspansi.
Sedangkan pada kerja gravitasi, karena yang terjadinya adalah perubahan posisi ketinggian, maka nanti dW itu adalah M kali G kali DH, perubahan ketinggian. Dan untuk tegangan permukaan yang terbentuk pada permukaan cairan, maka ini adalah kerja permukaan, dan nanti besar kerjanya itu adalah dW dikali dengan tegangan dikali dengan perubahan area, luas area yang dikenai perubahan tegangan permukaan tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita mau menentukan nilai kerjanya, berarti kita harus mengintegralkan persamaan ini, sehingga nanti W sama dengan F kali integral ds, W sama dengan P kali integral dV untuk ekspansi. Untuk gravitasi W sama dengan mg kali integral dari dH, dan untuk permukaan W sama dengan gamma dikali dengan dA. Ada yang perlu diperhatikan ketika kerja ini terjadi di dalam sistem yang terisolasi. Jika sistem ini ditekan atau dilakukan kerja, nanti maka sistem ini akan mengalami peningkatan kapasitasnya atau kapasitasnya meningkat. Tetapi ketika misalkan tidak ditekan atau tanpa kerja, maka nanti akan terjadi perubahan energi, di mana energinya ini akan menurun. Sedangkan untuk panas, kita lihat misalkan kita punya suatu sistem di dalam wadah gelas kimia, sistemnya sistem terbuka. Kemudian kita pasangi termometer, maka termometer ini seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, termometer ini adalah alat ukur yang sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan. Maka ketika misalkan terjadi proses pemanasan dengan menyalakan pembakar, si pembakar ini kan dia menghasilkan panas, kemudian dia masuk ke dalam sistem, maka di situ terjadi transfer energi dari lingkungan ke dalam sistem. Lalu si sistem ini kemudian akan menerima panas tersebut, dan panas tersebut akan menyebabkan kenaikan suhu sistem meningkat, kemudian diperlihatkan oleh termometer, di mana sebenarnya termometer ini dia suhunya menunjukkan peningkatan atau angkanya itu bergeser ke atas akibat dia itu menerima panas yang diserahkan oleh sistem. Jadi ketika misalkan dalam suatu sistem ini terjadi perubahan energi, maka akan menimbulkan perbedaan suhu sistem dan lingkungan, sehingga nanti terjadi proses perpindahan energi sebagai panas. Kemudian si perubahan panas ini sebenarnya itu sudah sama dengan kerja. Dan kalau misalkan suhu meningkat, itu artinya kapasitas kerja dari sistem tersebut pun meningkat. Nah, karena perubahan suhu yang terjadi pada angka yang ditunjukkan oleh termometer ini menunjukkan aliran energi antara sistem dengan lingkungan, maka ketika misalkan suatu sistem ini dia melepaskan kalor ke lingkungan, maka nanti akan ditunjukkan oleh peningkatan suhu. Dan reaksi yang seperti ini itu dikenal sebagai reaksi yang mengalami proses secara eksoterm. Pada proses reaksi eksoterm ini, energi sistem sebenarnya menurun, karena sistem ini asalnya energinya A misalkan, kemudian dia dilepaskan ke lingkungan, berarti dia berkurang karena sudah dilepaskan ke lingkungan. Hal ini akan diperlihatkan bahwa ketika energi awalnya pada posisi seperti ini energi awalnya, kemudian dia mengalami reaksi setelah dia mengatasi energi pengaktifannya, maka nanti energi akhirnya dia akan lebih rendah karena dia sudah melepaskan kalor sebanyak kalor reaksi yang dipergunakan. Maka nanti kalau kita lihat di sini adalah perubahan energinya bernilai negatif. Sebaliknya sekarang kita lihat bagaimana ketika proses di dalam suatu reaksi ini mengalami penurunan suhu. Ini terjadi akibat bahwa si reaksi ini menyerap kalor dari lingkungan. Artinya nanti salah satunya yang tertarik kalornya itu adalah kalor yang berada di dalam termometer, karena termometer merupakan bagian lingkungan. Artinya nanti energi yang dimiliki oleh termometer ini menurun karena dia ditarik oleh sistem, sehingga nanti terjadilah proses penurunan suhu. Nah,
Reaksi yang seperti ini itu kategorinya adalah reaksi endoterm. Karena reaksi endoterm ini dia menyerap kalor, artinya kalor yang dari lingkungan diterima oleh sistem, maka di sini energi sistem menjadi meningkat. Sehingga kalau kita gambarkan sebagai grafik antara energi awal kemudian dengan energi akhir, maka energi akhirnya itu menjadi lebih tinggi, sehingga nanti kalor reaksinya ini akan bernilai positif. Perpindahan panas dari suatu sistem ke sistem yang lain atau dari sistem ke lingkungan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh jenis dinding yang dimiliki oleh sistem tersebut. Ketika sistem tersebut misalkan dia memiliki kemampuan untuk mentransfer panas, artinya ketika sistem A lebih panas, maka sistem B akan menerima sebagian kalornya sehingga nanti suhunya akan sama, dan sebaliknya juga begitu. Maka jenis dinding yang memisahkan antara sistem A dengan sistem B ini disebut sebagai dinding diatermik. Sebaliknya, ketika misalkan antara dinding A dan sistem A dan sistem D, di sini transfer panasnya tidak dapat terjadi, maka nanti jenis dinding yang dimiliki oleh sistem ini atau yang pemisah dari sistem ini disebut sebagai dinding adiabatis. Jadi suatu sistem ketika memiliki dinding diatermik, maka dia akan melakukan proses pemindahan energi dalam bentuk panas, sedangkan untuk dinding adiabatis, proses pemindahan panasnya tidak dapat terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika Anda berkenan, tolong like dan subscribe.